Selamat sore sahabat Femina. Oke. Jumpa lagi di Femina Live, di Instagram Femina Live. Apa kabarnya sahabat Femina sore ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, senantiasa, dan selalu menjalankan prokes ya, protokol kesehatan dimanapun ya. Memakai masker, menghindari kerumunan ya, mencuci tangan, dan kita harus itu ya, jangan berdekatan dengan apapun yang berkerumun dan tetap menjaga jarak ya. Saya Tria Nur Agustina, jurnalis Boga yang akan memandu acara Instagram Live Femina sore ini. Oke. Nah, semoga kita semua tetap ya dalam keadaan sehat ya. Oh, oke, sudah ada beberapa sahabat Femina di sini yang sudah menonton. Nah, siapa yang di sini yang suka makanan manis? Saya salah satunya ya. Nah, pasti kemarin pada saat Lebaran puas banget tuh, memuaskan diri menikmati segalanya yang manis. Ada nastar, ada kastengel, dan juga pasti cake ya. Pasti banyak banget dari kita semua di sini yang mendapatkan banyak sekali kiriman cookies ya, cookies dan cake ya. Nah, sekarang setelah Lebaran apalagi sih yang bisa kita nikmati ya? Nah, sebetulnya apalagi sekarang pasti kemarin udah banyak banget makan yang manis. Mungkin saatnya teman-teman yang penyuka manis di sini mendapatkan opsi dessert yang lebih light dan menyegarkan. Hari ini kita sudah akan punya tamu, seorang chef dari Ann's Bakehouse and Creamery ya. Dia akan bertamu ke Instagram Live Femina sore ini yang mengajarkan kita cara membuat banana cream pie. Nah, di situ sudah ada tuh chefnya ya, sudah standby ya. Nah, dessertnya ini mengandung krim dan juga pisang. Pokoknya syarat buah-buahan dan sangat light dan enak banget kalau dimakan dingin-dingin ya. Dia akan mengajarkan kita caranya ya, dari from A to Z. Pokoknya teman-teman kalau habis nonton Instagram Live ini pasti langsung pinter cara bikinnya. Dan kalau yang kelewatan acara ini juga bisa kembali menontonnya di Instagram TV Femina ya setelah acara ini. Oke. Kita akan mengundang Chef de Party Fanny Salinda, Chef Fanny dari Ann's Bakehouse and Creamery. Nah, tapi sebelum kita belajar sama Chef Fanny, kita akan ngobrol dulu nih. Kita akan berkenalan dengan pendirinya Ann's Bakehouse and Creamery ya. Salah satunya adalah Mbak Maharani Siregar ya. Nah, dia ini membuat tokonya dari dulu ya, sudah berfokus ke sebuah toko yang begitu menaruh perhatian serius pada bisnis deliverynya ya. Jadi saat pandemi begini pasti tetap bisa survive ya bisnis cake-nya ya. Jadi teman-teman yang lagi mau bisnis cake, bisnis toko kue, roti, bisa banget mendengarkan semua tips dari Kak Maharani. Oke. Nah, di Jalan Sambas juga ada toko fisiknya ya. Jadi teman-teman misalnya, aduh lagi nggak sempat mau delivery gitu, biasanya orang langsung mampir ke tokonya, bisa langsung beli cake-nya. Oke, kita akan segera mengundang Ann's Bakehouse and Creamery ya. Tri akan undang ya. Oke, kita mau kenalan dulu sama. Oke, udah ada. Halo Kak Rani. Halo Mbak Fitri, terima kasih telah mengundang Ann's Bakehouse ke live IG Femina edisi Kitchen Secret. Saya dengan Rani, saya di sini juga berhasil sebagai co-owner di Ann's Bakehouse Creamery. Selamat sore teman-teman Femina. Tuh ya, lancar ya Kak Raninya, mungkin dia MC. Kak Rani sekarang lagi di kebetulan Mbak Fitri. Lagi di toko ya? Iya, ini sekarang kita lagi di toko fisik kami di Jalan Sungai Sambas 3, nomor 12. Toko kami tetap buka selama pandemi, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Toko kami buka dari jam 8 sampai jam 8 malam. Tuh ya, lengkap ya. Langsung diinfokan oleh pemiliknya. Sebetulnya kan aku tahu banget nih Ann's Bakehouse-nya didirikan oleh sekelompok perempuan. Ada berapa orang sih sebetulnya perempuan suka masak ini? Perempuan yang suka masak banyak ya. Kita kalau misalkan di tokoh perempuan ada sekitar 5 yang menjalankan Ann's Bakehouse ya, yang mendirikan ya. Kalau misalkan yang mendirikan Ann's Bakehouse ada 3 perempuan. Dan Bushido dan Juliana Sari. Oke. Nah, kita boleh ngobrol-ngobrol dulu ya sebelum nanti kita belajar dan berkenalan dengan Chef Fanny. Nah, ini banana cream pie-nya nih yang mau ditunjukin ke sahabat Femina hari ini, itu sebetulnya resep klasik atau modifikasi kalian? Oke, untuk resep banana cream pie itu resep klasik. Namun Chef Fanny memang improvise beberapa resep klasik hingga menemukan resep yang pas. Pie crust banana cream pie menggunakan
pie crust seperti apple pie Bakehouse. Oke. Nah, boleh dibaikkan, pasti kan teman-teman kemarin udah ngeliat ya penampilan fotonya di promonya Femina. Tapi boleh dikasih tahu nggak sih rasanya kayak gimana? Kita cuma bisa bayangin krim ketemu pisang, rada-rada langsung mikirinnya kayak banoffee pie gitu. Beda nggak sih? Oke, yang pasti rasanya sangat nyaman, sangat lembut, sangat creamy, pas banget deh buat dimakan saat time karena bisa dilihat snack yang ringan. Manis dari pisang bertemu dengan butter, whipped cream, dan pie tentu enak banget deh rasanya. Sore-sore sekarang dan yang penting bikin mudah, apalagi untuk teman-teman yang sedang saja. Oke, teman-teman bisa mendengarkan Kak Rani nggak ya? Pokoknya kalau nanti bilang kurang jelas karena suaranya Kak Rani ada hilang-hilang dikit ya, gitu ya. Mungkin dari dapur ya, nanti semoga kita sinyalnya membaik. Tapi Kak Rani, jadi intinya gampang dibikin, Tria mengulangi kata Kak Rani, gampang banget dibikin. Jadi teman-teman sahabat Femina yang habis melihat ini, langsung boleh dipraktikkan ya. Oke, nah sebetulnya nih si banana cream pie ini udah berapa lama sih ada dalam menunya kalian? Udah cukup lama atau menu baru? Ini sebenarnya menu yang lagi kita develop sih. Oh, oke. Jadi belum dijual nih ya ke publik. Masih ini sebenarnya masih proses trial dan error. Khususnya untuk spesial hari ini, khusus untuk Femina, kita kasih sedikit ini surprise bocoran. Wow, thank you ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat resepnya ya. Pokoknya tadi Kak Rani bilang boleh sahabat Femina melihat resepnya. Pokoknya nanti kita tagih abis ini harus tampil resepnya di website Femina jadi teman-teman bisa belajar ya. Tapi kalau nggak sempat bikinnya udah nelpon Kak Rani, langsung Kak Rani antar ke rumah. Boleh. IG-nya Anne's Bakehouse. Kak Rani, kan kamu nih sebagai pemilik toko kue ya. Jadi kan kalau kita bisnis makanan itu sebetulnya rasa itu menjadi sangat penting ya, walaupun packaging yang keren juga penting gitu. Bagaimana sih kamu tuh memandang pentingnya kualitas bahan? Nah, teman-teman baker rumahan tuh pasti harus dengerin nih dari punya toko kue sudah bertahan 7 tahun toko kuenya nih. Apa sih pentingnya kualitas bahan? Oke. Produk yang lezat tentunya dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas ya. Dan yes, menjaga kualitas bahan baku merupakan syarat yang mutlak di House dan Creamery. Contohnya saja nih, untuk pembuatan banana cream ini, penggunaan jenis pisang yang berbeda tentu akan berpengaruh pada pisang yang pada tekstur pisang sendiri gitu. Apalagi pisangnya sudah bonyok akan berpengaruh pada kualitas produk-produk yang dihasilkan. Jadi semuanya harus benar-benar pas sesuai standar. Oke, tuh ya. Jadi teman-teman, kalau yang punya bisnis kue, penting banget itu kata-kata standar. Jangan nanti tiba-tiba aduh bahannya lagi nggak oke, langsung nekat jualan, nanti dikomplain. Pokoknya tuh ya dengerin tipsnya dari Kak Rani Anne's Bakehouse and Creamery. Baiklah, saatnya kita langsung belajar teman-teman di sini ya. Stay tune, kita mau langsung kenalan dengan Chef Fanny. Boleh dikenalin Kak Rani? Chef Fanny-nya mana? Nanti kita ketemu lagi nanti Kak Rani ya. Iya Mbak Fitri. Hai Chef Fanny, apa kabar Chef Fanny? Sehat? Halo, kabar aku baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah join sama kita. Hari ini kita bakal bikin banana cream pie. Yes, oke. Nah, Chef Fanny nanti boleh sambil ditolong dijelasin bahan-bahannya. Nanti ketika sambil masak, Tria boleh tanya-tanya ya. Boleh banget, boleh. Oke. Nah, boleh kita absensi bahan dulu kah? Boleh? Yuk, kita langsung kameranya fokus ke bahan ya. Yes, ada apa aja tuh, Chef? Oke, untuk pembuatan pie-nya sendiri, di sini ada butter dengan gramasi 100 gram. Kemudian ada tepung terigu 250 gram. Kemudian ada kuning telur 2 butir dan gula halus 100 gram. Oke. Apalagi? Untuk filling custard banananya sendiri, di sini ada gula pasir 150 gram. Kemudian ada butter 50 gram. Kemudian ada vanilla essence 10 gram. Gula halus 50 gram.
Yes. Telur utuhnya ada 2. Oke, nah teman-teman sahabat Femina nggak perlu dicatat, lihat aja step by stepnya, penting ya. Kalau bahan nanti kita share abis acara. Oke, kita boleh langsung ke Chef Fani? Boleh, kita mulai ya. Yes. Tuh ada yang bilang Kak Fani. Tuh. Halo. Resepnya bisa lihat di mana? Iya Cakes. Halo Iya Cakes, kamu domisili di mana? Nanti bisa lihat di website femina.co.id ya. Nanti kita tagih sama Kak Rani minta resep. Yes, let's go. Jadi kita tuang tepungnya dulu ya. Tepung, kemudian ada butter, Ya. ada gula halus, kemudian sama kuning telur. Baik. Kita uleni secara manual sampai semuanya nyatu. Semua bahan-bahan yang pertama tadi kita campurkan ke dalam satu bowl. Oke. Kita uleni sampai semuanya tercampur dengan rata. Alright. Kita di loyang pie. Oke. Ini kita uleni dulu sampai semuanya campur dulu. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kita akan pindahkan ke loyang pie yang ada di sini. Mungkin teman-teman Femina di rumah nggak ada cetakan pie, bisa pakai loyang biasa aja untuk biasa bikin kue bolu juga bisa. Akan kita cetak di sini ya. Dipipihkan saja. Nanti pada saat pembuatan adonannya bisa dipipihkan menggunakan tangan aja. Dan kalau teman-teman Femina di rumah punya rolling pin, bisa di sitter dulu pakai rolling pinnya, kemudian baru dicetak di loyang pie. Karena kita buatnya seperti ini, jadi menggunakan jari-jari saja untuk bisa merasakan rata atau tidaknya adonan pie ini. Sudut atasnya yang lebih nanti kita potong saja menggunakan tangan supaya terlihat lebih rapi dan rata. Sambil teman-teman buat, mungkin teman-teman di rumah bisa langsung panasin oven ya di suhu akan langsung kita panggang sekitar 40 menit. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, untuk proses bakingnya mungkin nggak akan di sini ya teman-teman, nggak akan bisa dilihat. Jadi nanti kalau sudah jadi yang seperti ini, akan langsung kita bake di oven dengan suhu 170 derajat Celcius, kurang lebih 40 menit. Nah, nanti jadinya akan seperti ini.
Nah, sekarang kita pindah ke step selanjutnya, bikin filling ban. Yuk, oke. Sahabat Femina, tadi sesuai yang sudah diketik oleh produserku, teman-teman yang bertanya sudah dicatat ya. Nanti kita akan tanya ke Chefani setelah dia selesai demo. Oke, sekarang kita akan bikin filling banananya, custard banana pie. Di taflon sudah ada susu 200 liter, 200 gram. Kemudian kita masukkan gula pasir. Kita masukkan butter. Kita masukkan maizena. Di dalam maizena sudah kita tambahkan sedikit garam ya. Mungkin nanti teman-teman Femina resepnya akan di-share. Kita nyalakan kompornya dengan api kecil saja. Kita aduk-aduk sampai semuanya larut jadi satu. Kita masak sampai nanti susunya mendidih. Kemudian akan kita masukkan telur. Nanti pada saat teman-teman membuat custard, harus diperhatikan step by step-nya. Untuk tidak memasukkan telur terlebih dahulu, karena akan proses masaknya nanti akan menggumpal. Karena di dalam custard ini ada tepung maizenanya. Kita tunggu sampai mendidih ya. Mungkin sebentar lagi. Sambil nunggu ini mendidih, mungkin teman-teman bisa siapkan banana yang sudah kita potong. Sudah kita potong slice untuk nanti toppingnya. Untuk pisangnya kita menggunakan pisang sun-fried. Mungkin kalau teman-teman di rumah bisa menggunakan pisang lain. Seperti pisang Cavendish atau pisang Ambon. Kalau memang teman-teman di rumah menginginkan aroma yang lebih kuat, bisa menggunakan pisang Ambon. Gula yang tadi kita masukkan sudah larut dan susunya sudah mulai mau mendidih. Kita kecilkan apinya. Kemudian di sini ada 2 butir telur. Kita kocok. Nanti telur yang sudah kita kocok kita tuangkan ke sini sedikit demi sedikit sambil terus diaduk.
Apinya boleh kita gedein sedikit lagi ya. Tapi harus terus diaduk supaya telurnya dan tepung merata dengan baik, tidak ada yang ngegumpal. Dimasak sehingga semuanya nanti mengental. Dan kalau sudah mengental, teman-teman bisa rest dulu di chiller sekitar 3 jam. Tuh ada Mbak Riri bilang part paling tricky masukin telur ke bahan ya. Emang, tapi kalau udah jago, udah lihai, nggak perlu proses pancing. Langsung masuk asal di whisknya cepet ya, Chef. Iya, betul. Mungkin tunggunya agak lumayan lama ya. Chef, aku bisa sambil tanya-tanya ya, Chef? Kedengeran nggak suaraku? Kenapa Mbak? Sorry. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran kok, kedengeran. Oke. Nah, ada yang tanya, Chef, kita udah boleh nyicil pertanyaan ya. Boleh. Apa tuh? Tadi kan dibilang pakai 170 derajat Celcius untuk manggang pie crust ya. Betul. Boleh diulang pakai api atas atau api bawah? Berarti kalau pakai suhu tuh api bawah ya? Iya, kalau kita pakai oven itu pakai 170 derajat Celcius atas sama bawah kurang lebih sekitar 40 menit. Oke. Berarti atas bawah nyala 170, yang atas nyalanya kecil aja ya? Atasnya sama, 170 dan bawahnya juga 170. Nah, kasatnya ini udah mulai matang. Mulai matang. Nah, kalau sudah seperti ini, cukup ya. Apinya kita matikan. Kemudian kita rest di chiller selama jam. Karena terlalu lama, kita punya stok yang sudah kurang lebihnya akan seperti ini. Kasat yang sudah kita rest kurang lebih selama 3 jam. Teksturnya akan kental seperti ini ya. Jangan lupa, kasat yang tadi dimasak yang sudah matang, ditambahkan vanilla essence di akhirnya. Supaya aromanya lebih keluar. Nah, sekarang saatnya untuk kita bikin isian. Ini pie yang tadi sudah di bake dan sudah matang. Bentuknya seperti ini ya, teman-teman semua bisa lihat warnanya sedikit brown. Untuk yang pertama, kita langsung tuangkan filling kasat yang tadi sudah kita buat, yang sudah di rest kurang lebih sekitar 3 jam. Kita tuang semuanya ya. Nanti teman-teman bisa
sesuai selera. Kalau memang nggak mau terlalu banyak fillingnya, bisa setengahnya aja. Kemudian kita garnish sama banana fresh di atasnya. Kita susun rata aja secantik mungkin. Kalau teman-teman di rumah mau ada tambahan buah yang lain juga nggak apa-apa, atau mau menggunakan pisang yang lain karena kita menggunakan pisang sun-fried. Kalau teman-teman mau menggunakan pisang yang lebih aromanya kuat, bisa pakai pisang Ambon. Nanti setelah kita susun semuanya, baiknya digunakan atau dimakan setelah kita rest kurang lebih 1 jam untuk bisa kita makan. Karena tekstur dari kasatnya masih terlalu soft, sehingga kalau misalnya sudah masuk chiller terlebih dahulu, akan lebih enak untuk dimakan. Kemudian untuk topping atasnya, Yes. atasnya di atasnya kita tambahin whipped cream. Kalau kita mau bentuk, kalau misalnya kita itu kan gaya bakery ya, gaya toko kue bagus, rapi. Kalau kita mau di rumah kita spread aja gitu, pakai palet boleh, Chef? Boleh banget. Pakai alat yang teman-teman Femina semua punya di rumah, pakai palet atau pakai sendok, dimodifikasi juga nggak apa-apa. Mungkin nggak semua teman-teman di rumah punya piping bag dan nozzle, jadi boleh kok, boleh pakai palet atau pakai sendok. Dimodifikasi secantik mungkin yang teman-teman bisa kreasiin di rumah. Oke, nah kita mau tanya ya sama Chef langsung. Chef, kan biasa kalau orang bikin pie, biasanya kalau mungkin kalau kita ngelihat dari video YouTube punyanya orang Barat gitu, pie-nya suka dikasih pemberat kan, biasanya kacang, itu barat banget. Tapi banyak orang bilang nggak perlu kok. Tapi kan tadi ternyata Chef nggak pakai, jadi dia nggak bakal ngegelumbung ke atas ya, Chef? Dipakein apa? Kan kadang kalau mau dia memanggang pie-nya dikasih pemberat itu, Chef. Oh, nggak apa-apa sebenarnya. Nggak usah ya? Ya, boleh enggak juga gitu. Kalau memang teman-teman ragu, boleh nanti di dasarnya boleh ditusuk pakai pisau aja kiri kanan 5 tusukan supaya Iya. Tuh. Oke. Sip lah. Oke. Sudah cukup begitu ya, Chef ya? Sip, thank you Chef. Kita langsung ke pertanyaan ya Chef. Boleh kita kameranya ke chefnya lagi? Nah, oke, thank you. Ketemu lagi sama Chef Fani. Chef Fani tadi ada yang bertanya dari Lia Cakes. Loyangnya perlu dioles mentega dulu nggak ya kalau bikin pie? Oke, nggak harus sebenarnya. Kurang yakin nggak apa-apa. Kenapa? Sudah ada kandungan butter. Kalau di bake nanti buat adonan sama loyangnya itu nempel. Tapi kalau kurang yakin boleh ditambah butter. Kalau itu juga nggak apa-apa. Oke, sip. Oke, Chef boleh mendekat, maaf kameranya boleh mendekat ke Chef karena suaranya putus-putus, maaf. Oke. Nah, tadi ada yang bertanya juga, butternya nggak dilelehin dulu, nggak perlu ya Chef? Kalau di resep ini? Nggak perlu. Kalau untuk pembuatan pie nggak perlu. Justru baiknya memang nggak usah dilelehin. Harus dingin ya? Basic pembuatannya beda dengan sponge cake gitu. Yes. Jadi, pakainya butter yang sedang-sedang aja sih. Nggak usah. Oke.
Karena tadi memang kalau mau bikin tekstur kayak pie itu dia harus menteganya dingin ya. Jadi jangan justru didelain karena bukan sponge cake. Oke, ada tanya lagi tadi dari Devi, custard ini bisa untuk isian pastry menggunakan kulit pastry instan nggak, Chef? Iya, bisa banget kok. Karena tes itu sama dan konsep pembuatan atau tekniknya pun sama, bisa dipakai untuk biasanya kemudian untuk isi custard seperti ini pun bisa. Jadi bisa banget resep sedikit pakai di Oke, Chef ada yang bertanya lagi nih. Tadi custardnya waktu lagi didiemin kan 3 jam, di resting 3 jam ya, Chef? betul. Itu di suhu ruang atau kita taruh di chiller tapi ditutup pakai cling wrap? Ditutup pakai cling wrap. Maaf, Chef. Maaf, suara putus-putus. Bagaimana, Chef? Boleh diulang? Simpannya di chiller, tutup pakai cling wrap. Oke. Cling wrap-nya itu ketika ditutup dia perlu yang nempel ke modelan, perlu nempel ke atas permukaan custardnya gitu? Nggak perlu ya? Nggak harus di wadahnya aja. Yang wadahnya tertutup rapat. Oke. Yes. Oke. Ada yang nanya, ini kalau pakai keju parut boleh nggak sih? Jadi mungkin ada yang bermodifikasi ya. Bisa dipakai keju parut atau tidak di atasnya? Boleh banget. Itu tergantung sama selera setiap orang. Kalau teman-teman di rumah mau kreasi yang lebih wow lagi dengan rasa yang kan, bisa banget diganti dengan strawberry, bisa diganti dengan buah-buah yang lain yang memang teman-teman femina, teman-teman yang nggak suka sama banana ya, bisa dikreasi. Oke. Bisa ditambah. Nah, yes. Tadi banyak banget sahabat Femina yang bertanya boleh pakai jenis pisangnya apa aja, boleh pakai Cavendish, boleh juga pakai pisang Ambon, yang penting aromatik kata chefnya ya. Mungkin kalau di industri lebih banyak orang pakai pisang Ambon, pisang Cavendish karena mungkin mereka konsisten produksi, bentuknya juga seragam ya chef ya. Iya, bener banget. Jadi kalau pisang Cavendish atau Sanfradina akan lebih gampang. Kalau pisang Ambon mungkin teman-teman harus ke pasar dulu. Ya. Ya. Tuh ya, pokoknya biasanya paling praktis memang penggunaannya untuk pakai pisang Cavendish, walaupun kita, tapi kan mungkin kalau ini Ants Bakehouse di industri ya teman-teman. Kalau teman-teman mau coba di rumah gitu, hanya bikin satu loyang aja itu boleh banget memakai pisang selera kamu ya. Yang penting dia aromatik dan lembut ya. Yes. Oke, yang bertanya lagi nih tadi nanya butternya unsalted atau salted? Kita menggunakan unsalted butter. Oke, unsalted butter ya, catat. Ada juga Pinokia bertanya, biasanya kalau bikin kue, nah ini dia bertanya OOT nih ya, out of topic ya, dia bertanya tentang basic baking. Kalau pakai telur ukuran kecil atau yang besar, suka beda rasa, dia bilang. Bener nggak, Chef? Bener juga. Kalau pengalaman saya pernah nemuin gitu nggak? Iya, tapi kalau untuk ukuran telur yang memang pembuatan pengaruh dibanding pembuatan pie. Kalau untuk pembuatan ukuran besar atau kecilnya telur tidak begitu pengaruh, kecuali untuk sponge cake ya, yang mungkin akan membuat ngembang sponge-nya akan lebih pendek atau lebih ukurannya jadi lebih kecil. Telur yang digunakan pun kecil-kecil. Kalau untuk pie tidak berpengaruh sih. Oke, thank you. Ada yang bertanya lagi nih dia, sebelum kita nanti ngobrol lagi sama Kak Rani untuk menuju nanti closing acara, satu pertanyaan lagi nih Chef, buat Chef Fania, thank you banget udah bikininnya nih. Dari Yeni Glenny dia bertanya, pertanyaan cukup basic tapi harus dijawab Chef. Kalau untuk pemula ya, baker pemula minimal wajib punya peralatan baking apa? Jadi dia tuh pengen biar semangat percobaannya berhasil tuh katanya. Oke, mungkin yang paling simpel teman-teman di rumah yang paling minim punya namanya palet, alat palet dan bowling. Kemudian yang ketiga kita punya roll table. Basket kita punya palet untuk sesuai dengan teman-teman semua. Itu udah yang paling basic banget sih. Teman yang mau belajar punya 3 item itu.
untuk Oke. bisa interaksinya lebih wow lagi. Karena kalau cuma Ya. maksimal Oke. ya, tapi item ini udah yang paling oke banget kok. Teman-teman harus punya. Yes, tuh teman-teman harus punya ya. Sama kalau aku sih harus punya juga timbangan digital. Nah, tuh penting buat Ya, baking. teman-teman ya. Kalau timbangan digital perlu sih, perlu. Tapi kalau untuk teman-teman di rumah, mungkin masih bisa pakai timbangan yang selain digital. Karena kan Yes. penggunaannya pun belum terlalu detail ya. Kayak telur, kemudian gramasinya belum terlalu ringkih untuk ukuran kecil seperti garam 0,1 gram atau kemudian soda. Jadi untuk pemula nggak harus punya timbangan digital, nggak apa-apa kok, masih tetap bisa bikin. Oke. Chef, maaf tadi ini mau minta bertanya karena suaranya saya putus-putus. Jadi 3 hal yang wajib ya nih Glenny nanya lagi. Palet, round table, sama apa lagi tadi satunya, Chef? Sama balon whisk. Oh, Mungkin aku balloon bisa whisk ya. Tuh, balloon whisk yang bagus ya. Pokoknya itu investasi ya, Chef. Kalau beli ya sekaligus yang bagus kalau boleh ya, Chef. Iya nggak sih? ya, Kalau nggak cuma rusak. yang bagus. Tuh, ya. Yes, Awet tuh. juga. Nah, tadi ada yang bertanya juga nih, satu pertanyaan lagi boleh ya, Chef? Sebelum Boleh. kita ke Kak Rani. Tadi nanya ketika kamu lagi ngadonin si kulit pie, emang harus manual ya? Atau pakai food processor bisa? Oh, boleh. Karena aku cuma bikin satu, bisa diulenin. Kalau bikin dalam kuantiti yang banyak, aku juga nggak bisa pakai tangan. Harus pakai prosesor. Bisa pakai mixer. Karena pembuatannya cuma satu, dan waktu kita singkat banget untuk cerita lebih banyak. Jadi pakai mixer. Tuh, yes, oke. Ya, jadi tadi yang bertanya tadi Benita Luisa ya, kalau berencana untuk bikin toko kue, ya kita harus pakai itu ya, ngaduknya pakai food processor bisa, pakai pakai mixer, pakai paddle gitu juga bisa ya? Bisa. Pakai hand mixer nggak apa-apa, bisa kok. Karena Oh, mixer nggak apa-apa ya? kalau kuantitinya banyak, mungkin teman-teman udah buka usaha harus punya mixer yang besar. Yes. Kalau satu masih. Thank you banget Chef Fanny. Terakhir boleh dilihatin dulu dong kita cake-nya ke screen-nya. Nah, mana? Nah, sambil tersenyum. Oke, jadi kita bisa nanti kita screenshot, kita foto. Nah, itu dia. Aduh, yummy banget. Yes. Chef, ini umurnya berapa lama ya? Kalau disimpan di kulkas berapa lama, Chef? Bisa 1-2 hari. Tapi baiknya dikonsumsi di hari pertama pembuatan. Kenapa? Karena ada banana yang fresh. Jadi baiknya digunakan di hari pertama. Tapi bisa save life-nya sampai 2 hari kok. Yes. Nah, seperti tujuan Femina tadi kan dibilangnya dessert light yang segar ya. Jadi jangan juga dimakan sendirian. Supaya tetap light ya. Juga supaya nanti ya kita nggak guilty feeling banget dimakanlah sharing ya. Biar 1 hari langsung habis. Jangan semua. Oke. Terima kasih banget Chef Fanny atas ilmunya ya. Ini padahal semoga sukses dengan banana cream pie-nya yang akan segera di launching di Anne's Bakehouse and Creamery ya. Thank you, Chef. Kita mau ketemu lagi nih sama Kak Rani sebelum kita menutup acara. Kak Rani. Halo, Mbak Tria. Masih dengan Halo. Halo lagi sahabat-sahabat Femina yang masih live, setia mengikuti live share kita dengan Femina. Kak, mau nanya dong, kan sejak awal tuh sebetulnya Anne's Bakehouse langsung fokus 7 tahun yang lalu ke delivery ya. Walaupun adalah toko fisiknya gitu. Mungkin kalau orang mau ngambil pick up sebentar gitu. Kenapa sih dari dulu langsung pengen delivery? Oke, fokusnya karena dari awal kita Bake House, emang fokus kita itu to give the best value to the customer by delivering the best quality product within the reasonable price. Makanya dari awal kita berdiri di tahun 2014 sampai 2017, Anne's Bakehouse tidak memiliki offline store atau toko fisik. Jadi cara memasarkan produk itu dengan platform online 24/7 melalui website kami di www.annesbakehouse.com dan juga chat customer service dan phone. Waktu itu masih ini ya bisa phone kalau dulu. Iya. Ya udah ya. Di awal ya karena dulu pas 14 ya of course itu budget juga ya karena kan emang investasi
toko kue kan sebenarnya gede. Jadi di tahun 2014 dengan budget yang kita punya pada waktu itu, emang kita mau fokusnya online dulu deh. Oh iya 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 iya. Memang jadi pokoknya teman-teman kalau memang penggemar beratnya Ants Bakehouse nih ya, waktu awal-awal pasti emang nggak tahu tokonya, tapi kemana-mana ada motornya itu ya, deliverynya itu Ants Bakehouse, lalu namanya di mana-mana gitu. Tapi akhirnya adalah tokonya ya. Nah sebetulnya dengan kalian berfokus di konsep delivery ya gitu, bagaimana sih itu akhirnya membantu kalian untuk tetap survive di tengah pandemi Kak? Halo, Putus-putus. Kak. Sorry. Oke. Oke. Kalian kan fokusnya dari dulu platformnya delivery ya. Bagaimana tuh akhirnya membantu kalian survive sih di masa pandemi ini? Oke, dengan berfokus dengan penjualan online, Ants Bakehouse sudah dapat mengantisipasi pergeseran bisnis retail dari toko offline ke toko online tanpa perlu banyak melakukan perubahan banyak bisnis proses ya. Jadi pengalaman yang kami sudah punya selama 7 tahun dan online Ants Bakehouse yang baik juga turut membantu Ants dalam menghadapi tantangan COVID-19 sehingga Ants Bakehouse dapat mengembrace retail market disruption yang terjadi saat ini. Jadi kalau misalkan dari segi bisnis strategi tidak banyak sih yang harus kita adjust gitu. Palingan yang harus kita adjust adalah untuk memperketat prokes di COVID-19 ini. Oh iya iya, jadi memang karena sudah adaptasi sudah dulu ya, udah curi start duluan ya. Jadi ketika curi start duluan, alhamdulillah. Ya, semuanya sekarang udah serba online, orang baru mikir, aduh delivery gimana nih? Ngirim cake yang serba krim, gimana nih supaya nggak rusak nyampe ke rumah orang gitu ya? Itu udah kalian pikirin dari dulu ya? Iya. Sorry, putus-putus ya? Jadi sebetulnya gini, Karani suaraku sudah kedengeran Kak? Sudah kedengeran suaraku? Suaranya udah kedengeran. Jadi sebetulnya kayak udah. apalagi, kalau orang kan dulu kan ngirim, kalau sekarang kan mungkin baru dipikirin kalau mereka mau delivery cake yang serba krim gitu ya, harus dingin, mereka bingung nih caranya gimana gitu ya di kala pandemi ini karena orang udah nggak bisa ke toko. Kalau kalian itu udah mulainya dari dulu ya, jadi udah itulah lebih. Dari sejak awal emang kita sudah ada armada kurir sendiri Mbak Tria untuk delivery. Nah sementara sekarang di masa pandemi ini orang lagi jadi sering jajan nggak sih, lebih sering ngemil gitu, dessert di rumah? Oh betul, kalau di rumah aja ini orang sering jajan di Ants Bakehouse. Hal nyatanya ini bisa kami lihat dari kenaikan sales sebesar 30% di retail kami compare sebelum pandemi. Jadi justru sekarang kita lebih ramai nih retail tingkat kita meningkat 30%. Dan juga bisa dilihat dari toko online kami seperti Tokopedia, GrabFood, GoFood itu juga naik secara signifikan. Oh iya ya mungkin bener karena kalau orang nggak bisa ke toko, mereka nyari toko yang benar-benar udah ready dengan delivery gitu kan. Mungkin di saat orang lain masih nyari cara nih, kita masuk ke e-commerce caranya gimana, atau kita bikin sistem pemesanan online yang enak tuh gimana. Kalau kalian udah siap kan, jadi orang ya udah kita pilih yang udah siap aja. Jadi makanya justru meningkat ya justru pas pandemi ya. Betul karena juga mungkin pergeseran consumer behavior ya, karena pandemi ini apalagi awal pandemi orang nggak bisa keluar gitu kan. Dan iya. Spend di luxury atau leisure, jadi juga ada tren di mana orang jadi kasih barang ke teman atau keluarga. Banget ya. Betul. Yes, bener. Emang tren hampers, tren ngirim-ngirim ini berasa juga di Ants ya. Orang jadi semua orang nggak pernah ngirim kue ke temannya jadi ngirim kue kan? Iya, itu berasa banget sih Mbak. Maksudnya kita dari awal pandemik sampai sekarang pun malah growth-nya Ants, maksudnya dari segi sales kita sangat meningkat gitu. Jadi ya alhamdulillah pandemik ini ya membuat Ants makin jaya. Juga terima kasih kalau misalkan ada teman-teman Femina yang sudah OMS, saya juga terima kasih sudah mendukung Ants selalu. Nah, sebelum kita udahan nih, sebenarnya ada yang nanya tuh FS Kitchen sekarang ada tren healthy and vegan dessert. Ada yang nanya tuh ada tren healthy and vegan dessert di Ants. Kamu mau tawarin apa kalau orang lagi vegan? Oke, jadi kalau misalkan untuk healthy creations, sebenarnya Ants itu sudah ada produk keto. Jadi kalau misalkan untuk produk keto itu bisa coba super carrot kita. Gitu. Jadi kita ada carrot cake yang non keto, ada juga carrot cake yang untuk orang yang lagi keto diet.
Terus kedua, kita juga ada untuk yang vegan, super banana. Dan untuk non vegan untuk yang gluten friendly, kita juga ada super nemesis. Jadi itu basisnya coklat gitu. Dan untuk produk yang less sugar 50%, kita juga ada produk-produk unggulannya Ants seperti Terras Kaches, Key Lime Pie, Red Velvet, Cocoa Cake, German Black Forest, itu hadir 50% less sugar, jadi less guilt ya, bukan guilt free. Nah kebetulan teman-teman Femina dan Ants Bakehouse, kita juga sekarang lagi tanggal 24 nanti, kita ada promosi Healthy Creations kita di Tokopedia. Jadi teman-teman Femina nanti tanggal 24 buru-buru ya, kan udah gajian tuh, jadi bisa shopping di Tokopedia untuk Healthy Creations. Udah dikasih bocoran ya teman-teman ya, yang biasa mantengin Tokopedia, apalagi nih semua Tokopedia user di sini tuh kalau mau beli Ants Bakehouse tuh ya harus tanggal 24 itu. Nah, oke, sebelum kita mengakhiri sesi Instagram Live ini, Karani, pertanyaan terakhir dari Femina, ada nggak sih pesan yang pengen kamu sampaikan ke pebisnis baru di luar sana? Kan kadang kita punya tantangan di depan mata, baru ketahuan tuh belakangan. Nah, mungkin nggak disadari oleh mereka di saat awal. Apa sih tipsnya, pesennya? Pesan saya sih basically master everything dari hulu ke hilir tentang Anda, sehingga cepat bisa menjawab dan memenuhi kebutuhan konsumen. Yang paling penting adalah maintain positive cash flow, invest secara hati-hati, dan mempunyai business plan dengan timeline yang terukur untuk dieksekusi. Dan pastinya make sure you guys have the best team to work with juga ya. Kalau misalkan tantangan besar, ya ini contohnya di depan mata kita, disruption yang pasti gitu. COVID-19 changes everything, dari customer behavior, lalu pergeseran kebutuhan konsumen gitu. Jadi untuk dapat menjawab in general ya, tantangannya apapun itu tantangannya, yang paling penting adalah kita harus selalu adaptif, satu, dan kedua adalah perseptif terhadap business landscape dan challenges lainnya. Itu sih kalau misalkan pesan dari saya. Oke ya, semua pesannya dari Karani. Karaninya napas dulu, Karani. Karaninya kayaknya oke nih. Boleh nih kita undang untuk wanita wirausaha Femina ya, untuk acara live berikutnya. Nanti boleh diundang. Terima kasih loh, Mbak Tria. Oke, thank you banget ya Kak Rani atas bocoran resepnya. Semoga sukses dengan banana cream pie yang akan segera diluncurkan di websitenya, di Instagramnya, semua juga di e-commerce. Oke, sampai jumpa. Jumpa lagi Mbak Tria, teman-teman Femina. Jangan lupa www.bakehouse.com. Yes, ya itu dia. Pesan-pesan dari co-owner langsung keluar menutup acara. Oke, terima kasih juga kepada Chefani. Good luck buat tim and terima kasih juga good luck Mbak Tria dan tim Femina. Terima kasih. Yes. Selamat sore. Yes, sehat selalu. Bye. Sehat selalu, dadah. Nah, oke. Sip. Nah, sahabat Femina. Nah, oke. Pokoknya teman-teman sahabat Femina, terima kasih sekali yang tadi sudah nontonin Kak Rani di Ants Bakehouse dan juga tadi Chef Fanny udah pada nonton di Femina Live. Pokoknya acara ini akan ada undurannya di IGTV @Femina Magazine ya. Setelah acara ini nanti kita akan bagikan resepnya di www.femina.co.id. Sahabat Femina silakan jangan lupa follow, tadi udah di-share sama Kak Rani dan Kak Fanny, yaitu follow Ants Bakehouse untuk tahu kue-kue baru yang ada di menunya mereka ya, dan segala macam promonya. Temukan informasi lebih lanjut tentang semua program Femina Live di Instagram @Femina Magazine, di website www.femina.co.id, dan juga di Facebook account Femina, yaitu di Femina Media. Oke, saya Trianura Agustina undur diri. Selamat sore.